Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 23. Di bawah cahaya lilin Yilin melihat wajah Ling Huchong pucat pasi seperti mayat. Ia sangat terkejut dan hampir saja menjerit karenanya. Ambilkan itu, ujar Ling Huchong sambil menunjuk bajunya yang tertaruh di atas ranjang. Pakaikan di bahuku. Dengan tangan gemetar, Yilin mengambil baju seragam Huashan tersebut dan memakaikannya di pundak Ling Huchong. Dengan demikian luka dan darah di dada pemuda itu tidak terlihat lagi. Kalian berdua, tidurlah di ranjang ini, perintahnya kemudian. Aha, ini pasti menyenangkan, ujar Ku Feiyan sambil tersenyum. Ia pun menarik Yilin yang masih kebingungan dan membawa biksuni lugu itu naik ke atas ranjang. Keduanya lalu berlindung di balik selimut. Rupanya para penggeledah sudah mulai menemukan cahaya lilin yang terpancar samar-samar dari dalam kamar rahasia tersebut. Hei, di sini ada kamar. Mari kita periksa, seru seseorang. Dalam waktu singkat, terdengar suara langkah kaki beberapa orang menuju ke kamar rahasia tersebut. Ling Huchong menghirup napas dalam-dalam. Ia membuka jendela untuk mendapatkan udara segar, kemudian mengunci pintu dengan palang kayu. Setelah itu, ia kembali ke tempat tidur dan menutup kelambu. Kalian berdua bersembunyilah di dalam selimut, ujarnya memberi perintah. Yilin menyahut, jangan banyak bergerak. Hati-hati dengan lukamu. Ling Huchong segera menata Yilin dan Ku Feiyan supaya berpelukan menjadi satu. Tubuh mereka ditutup dengan selimut, namun rambut Ku Feiyan yang panjang dibiarkan terurai di atas bantal. Hanya karena bergerak demikian, luka di dada pemuda itu pecah kembali dan mengucurkan darah. Seketika kakinya terasa lemas dan ia pun jatuh terduduk di tepi ranjang. Sementara itu, murid-murid 3 perguruan sudah berteriak-teriak dan menggedor pintu. Buka pintu! Lekas buka pintu! Tidak lama kemudian, pintu kamar tersebut hancur karena ditendang dari luar. Di antara orang-orang yang datang itu terdapat Hong Renxiong dari King Cheng. Tanpa sadar, ia pun melompat mundur karena terkejut melihat Ling Huchong duduk di tepi ranjang. Kau Ling Huchong, ujarnya gugup. Xiang Danian, Ni Wei, dan yang lain belum pernah bertemu dengan Ling Huchong. Namun mendengar sepak terjang pemuda itu yang pernah menantang Tian Boguang dan membunuh Luo Renjie, mau tidak mau mereka merasa gentar dan melangkah mundur. Kini semua mata hanya memandang tajam ke arah murid Huashan nomor 1 itu tanpa berbicara sedikit pun. Ling Huchong bangkit perlahan-lahan dan berkata, kalian semua, ada perlu apa? Hong Renxiong berkata gemetar, Ling Huchong, kau belum mati? Mana mungkin aku mati semudah itu? Jawab Ling Huchong datar. Tiba-tiba Yu Changhai muncul di belakang mereka dan melangkah maju ke depan. Jadi, kau ini yang bernama Ling Huchong? Bagus sekali, ujarnya sambil tersenyum menyeringai. Ling Huchong memandang tajam ke arah ketua perguruan King Cheng tersebut tanpa menjawab sepatah kata pun. Untuk apa kau berada di tempat ini? Tanya Yu Changhai. Ling Huchong tertawa dan menjawab, apa kau pura-pura tidak tahu? Menurutmu, apa yang dilakukan seorang laki-laki di dalam rumah pelacuran? Konon kabarnya tata tertib perguruan Huashan terkenal ketat, ujar Yu Changhai dengan nada dingin. Kau adalah murid Huashan nomor 1, murid terbaik Tuan Yu, si pedang budiman. Tapi, kau malah tidur di sini bersama pelacur. Sungguh menggelikan, sungguh memalukan. Tata tertib perguruan Huashan adalah urusan kami, sahut Ling Huchong. Orang luar seperti dirimu tidak perlu ikut campur. Yu Changhai berpengalaman luas di dunia persilatan. Melihat keadaan Ling Huchong yang pucat pasi dan gemetaran, jelas kalau pemuda ini sedang terluka parah. Diam-diam ketua King Cheng itu berpikir, bocah ini ternyata masih hidup. Padahal, si biksuni cilik dari Hengshan bercerita kalau dia dan Renjie saling bunuh dan mati bersama. Mungkin saja biksuni cilik itu sengaja mengarang cerita palsu. Selama bercerita, dia menyebut bocah ini dengan panggilan kakak Linghu begitu mesra. Mungkin saja di antara mereka berdua sudah terjalin hubungan gelap. Jelas-jelas tadi ada laporan kalau biksuni cilik itu masuk ke tempat ini. Namun sampai kini belum ada yang bisa menemukannya. Aku yakin, dia pasti disembunyikan oleh si bocah Ling Huchong entah di mana. Hehe,
Serikat Pedang Lima Gunung selalu menyebut diri sendiri sebagai kaum lurus bersih di dunia persilatan, dan memandang rendah terhadap perguruan King Cheng. Jika malam ini aku berhasil menyeret biksuni cilik itu keluar dari persembunyiannya, maka bukan hanya nama baik perguruan Huashan dan Hengshan yang tercemar, tapi seluruh Serikat Pedang Lima Gunung juga akan kehilangan muka di dunia persilatan. Mereka tidak akan berani sombong lagi. Si pedang budiman. Usai berpikir demikian, Yu Changhai memandang ke segenap penjuru kamar dengan pandangan tajam. Ia tidak menemukan siapapun di tempat itu selain Ling Huchong, kecuali di atas ranjang terdapat pemandangan mencurigakan. Jangan-jangan biksuni cilik itu bersembunyi di bawah selimut, demikian ia menyimpulkan. Ren Xiong, coba kau singkap kelambu itu. Perlihatkan kepada kami apakah di atas ranjang ada tontonan menarik, seru Yu Changhai kemudian. Hong Ren Xiong segera melaksanakan perintah sang guru. Teringat dirinya pernah dihajar oleh Ling Huchong beberapa waktu yang lalu, mau tidak mau hatinya gelisah juga saat melangkah maju sedikit demi sedikit. Kau ingin mati, tegur Ling Huchong dengan mata tajam. Hong Ren Xiong menelan ludah. Begitu teringat sang guru ada di belakangnya, ia pun mendapat tambahan keberanian. Perlahan-lahan tangannya melolos pedang. Ling Huchong lantas berkata kepada Yu Changhai, kau mau apa? Yu Changhai menjawab, perguruan Hengshan baru saja kehilangan seorang muridnya. Ada laporan bahwa dia masuk ke Wisma Mesum ini. Maka itu, kami datang kemari untuk mencarinya. Ini urusan Serikat Pedang Lima Gunung, untuk apa orang King Cheng ikut campur, ujar Ling Huchong. Kami sedang mencari kebenaran. Terserah kau suka atau tidak, yang jelas urusan ini harus diusut sampai tuntas, jawab Yu Changhai. Ren Xiong, lanjutkan. Baik, guru, jawab Hong Ren Xiong yang sudah sampai di depan ranjang. Ia lantas menyingkap kelambu menggunakan pedang. Sementara itu, Yilin dan Ku Feiyan berpelukan erat di bawah selimut. Setiap perkataan Ling Huchong dan Yu Changhai dapat terdengar jelas oleh mereka. Karena sangat ketakutan, tubuh kedua gadis itu sampai gemetaran. Begitu Hong Ren Xiong menyingkap kelambu, serentak pandangan semua orang tertuju ke atas ranjang. Di balik selimut berwarna merah, mereka melihat sesosok tubuh sedang gemetar ketakutan. Wajah orang itu tertutup selimut, tapi rambutnya yang panjang terurai di atas bantal. Yu Changhai merasa kecewa karena perempuan di samping Ling Huchong itu ternyata memiliki rambut panjang, bukan biksuni gundul seperti yang ia harapkan. Ling Huchong berkata, Pendeta Yu, meskipun kau seorang pendeta agama Tao, tapi kabarnya dalam perguruan King Cheng tidak ada larangan untuk menikah. Bahkan aku dengar, kau punya banyak istri dan anak. Tentu kau sangat senang melihat wanita telanjang. Jika demikian, mengapa kau tidak maju kemari dan membuka selimut untuk melihat pemandangan bagus? Kenapa pula kau lebih suka mencari biksuni gundul dari Hengshan? Keparat? Bentak Yu Changhai sambil memukul ke arah Ling Huchong. Ling Huchong bergerak ke samping untuk menghindar. Namun karena tubuhnya masih lemah, mau tidak mau angin yang berhembus dari gerakan tangan sang ketua King Cheng membuatnya jatuh terduduk di atas ranjang. Perlahan-lahan Ling Huchong mencoba bangkit kembali. Namun darah segar lantas keluar dari mulutnya. Berkali-kali pemuda itu muntah darah. Yu Changhai mempersiapkan pukulan kedua. Kali ini nyawa Ling Huchong pasti melayang jika pukulan tersebut mendarat di tubuhnya. Tak disangka, tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara seseorang berseru, orang tua menganiaya anak muda. Sungguh memalukan. Secepat kilat Yu Changhai mengalihkan pukulannya ke arah jendela. Menyusul kemudian ia melompat keluar dari dalam kamar. Di bawah cahaya lilin, terlihat bayangan seorang bungkuk sedang berdiri di sudut rumah. Berhenti di situ, bentaknya kepada si orang bungkuk. Manusia bungkuk tersebut tidak lain adalah Lin Pingxi yang sedang menyamar. Setelah berselisih dengan Yu Changhai di rumah Liu Zhengfeng, ia menyelinap keluar pada saat Ku Feiyan muncul dan membuat ulah. Sesampainya di luar, ia termenung-menung memikirkan apa yang baru saja ia alami. Setiap orang kini telah mengenaliku sebagai seorang bungkuk yang berani menantang Yu Changhai. Aku tidak bisa leluasa lagi berkeliaran dengan penampilan ini untuk mencari berita di mana ayah dan ibu berada. Jika orang-orang King Cheng melihatku lagi, tentu mereka akan langsung membunuhku tanpa banyak bertanya. Apakah aku harus mengganti penyamaran? Saat Yu Changhai mencengkeram lenganku, aku merasa tenaganya begitu besar. Kenapa di dunia ini ada orang sekuat itu?
Lantas, bagaimana aku bisa menolong ayah dan ibu? Sekian lama ia merenung, tahu-tahu seseorang telah menepuk punggungnya. Begitu menoleh ternyata Muga Ofeng, si bungkuk dari utara sudah berdiri di belakangnya. Bungkuk palsu, apa enaknya menyamar menjadi seorang bungkuk? Hah? Tanya Muga Ofeng kepadanya. Kenapa pula kau sengaja mengaku sebagai cucuku? Lin Pingzi menyadari kalau Muga Ofeng seorang kejam dan berkepandaian tinggi. Sedikit saja manusia bungkuk itu tersinggung, tentu ia akan langsung bertindak mencabut nyawa. Teringat bahwa di dalam aula tadi si bungkuk tidak marah sewaktu dipuji sebagai seorang pahlawan pembela kebenaran, Lin Pingzi pun berniat menggunakan cara yang sama. Maka pemuda itu pun berkata, saya sudah lama mendengar bahwa pendekar MU, si bungkuk dari utara memiliki nama besar di dunia persilatan, suka membantu kaum lemah dan menegakkan keadilan. Saya benar-benar mengagumi Tuan Pendekar, sehingga dengan sengaja menyamar seperti ini. Mohon pendekar Musudi memaafkan. Kau jangan bercanda, bentak Muga Ofeng sambil tertawa. Suka membantu kaum lemah dan menegakkan keadilan, omong kosong semua itu. Ia sadar kalau Lin Pingzi sengaja berbohong untuk sekadar memujinya. Pada umumnya manusia suka dipuji, apalagi seorang manusia tercela seperti Muga Ofeng sudah pasti jarang mendengar pujian untuk dirinya. Tentu saja tutur kata pemuda itu membuatnya senang. Manusia bungkuk itu lantas bertanya, siapa namamu yang sebenarnya? Lin Pingzi menjawab, sebenarnya saya bermarga Lin. Secara tidak sengaja saya telah memakai marga yang sama dengan Tuan Pendekar. Tidak sengaja bagaimana? Kau pasti sengaja memakai margamu untuk menggertak orang lain, sahut Muga Ofeng. Anak muda, Yu Changhai itu seorang guru besar dalam dunia persilatan. Hanya dengan satu jari dia bisa mencabut nyawamu. Tapi kau malah berani menantangnya. Keberanianmu patut untuk dihargai. Mendengar itu, Lin Pingzi langsung menukas dengan nada marah, selama saya masih bisa bernapas, saya bersumpah akan membunuh bajingan itu dengan tangan saya sendiri. Muga Ofeng menjadi heran dan bertanya, memangnya ada permusuhan apa antara kau dengan Yu Changhai? Lin Pingzi terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa dengan kekuatan seorang diri tidak mungkin bisa membebaskan kedua orang tuanya. Maka itu, ia pun berlutut di hadapan Muga Ofeng dan berkata, ayah dan ibu saya disekap oleh bangsat bermarga Yu itu. Saya memohon bantuan Tuan Pendekar untuk menegakkan keadilan memberi pertolongan. Muga Ofeng menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan apa-apa. Memangnya, siapa nama ayahmu? Kalau aku bisa menolongnya, apa pula yang akan kudapatkan? Belum sempat Lin Pingzi menjawab tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berbicara dengan nada tegang. Cepat lapor kepada guru, bahwa seorang murid King terbunuh oleh Tian Boguang di Wisma Kumala. Seorang murid Hengshan juga pulang dalam keadaan terluka. Cepatlah! Mu Gao Feng tersenyum dan berkata kepada Lin Pingzi, urusanmu ini bisa kita bicarakan nanti. Sepertinya ada pertunjukan menarik. Bila ingin bertambah pengalaman, ikutlah denganku. Lin Pingzi berpikir urusan meminta bantuan memang bisa ditunda nanti. Maka, ia lantas menjawab, kemanapun Tuan Pendekar pergi, saya siap menemani. Tapi dalam segala hal si bungkuk ini suka menghitung untung rugi, ujar Muga Ofeng. Jika kau hanya menyanjungku dan meminta bantuan tanpa ada imbalan yang pantas, jangan harap aku sudi turun tangan. Lin Pingzi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Nah, mereka sudah berangkat, sahut Muga Ofeng sambil menunjuk rombongan Biksuni Dingi yang berangkat lebih dulu menuju Wisma Kumala. Manusia bungkuk itu lalu memegang lengan Lin Pingzi dan membawa pemuda itu lari bagaikan terbang. Setibanya di rumah pelacuran tersebut, Muga Ofeng dan Lin Pingzi segera bersembunyi di belakang pohon. Mereka menyaksikan semua yang terjadi. Misalnya pertarungan antara Yu Changhai melawan Tian Boguang, sampai penggeledahan Wisma yang dipimpin oleh murid-murid Liu Zhengfeng. Akhirnya, ketika melihat Yu Changhai hendak memukul Ling Hu Chong melalui lubang jendela kamar rahasia, Lin Pingzi tidak tahan lagi dan berseru, orang tua menganiaya anak muda. Sungguh memalukan. Begitu bersuara, Lin Pingzi menyadari kecerobohannya. Namun Yu Changhai sudah terlanjur melesat keluar dari kamar dan memburunya. Tahu-tahu pendeta pendek itu sudah menghadang di depannya sambil membentak, berhenti di situ. Jurus tapak penghancur jantung yang semula dipersiapkan Yu Changhai untuk membunuh Ling Hu Chong kini hendak diarahkan kepada Lin Pingzi.
Namun begitu mengetahui kalau yang bersuara mengganggunya tadi adalah si pemuda bungkuk, ia pun menahan serangan tersebut. Diam-diam ia merasa segan melihat si bungkuk tua yang juga berada di situ. "Kau lagi rupanya," tegur Yu Changhai kepada Lin Pingzi. Ia lantas berpaling kepada Mu Gaofeng dan menyapa, "Saudara MU, kenapa kau menyuruh bocah ini mencari masalah denganku lagi? Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Mu Gaofeng tertawa dan menjawab, "Bocah ini mengaku sebagai cucuku, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia bermarga Lin, sedangkan aku bermarga MU. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan bocah ini. Pendeta Yu, bukannya aku takut kepadamu, tapi aku sendiri sudah bosan dijadikan tameng anak muda ini tanpa bayaran yang jelas. Sebenarnya boleh saja dia menjadikan aku sebagai pelindung, asalkan ada bayaran yang pasti, misalnya emas atau perak." Si bungkuk tidak suka turun tangan secara cuma-cuma. Yu Changhai gembira mendengar jawaban Mu Gaofeng. "Kalau benar apa yang dikatakan saudara MU, rasanya aku tidak perlu segan-segan lagi," ujarnya. Usai berkata demikian, ia lantas bersiap melayangkan pukulan ke arah Lin Pingzi. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berseru, orang tua menganiaya anak muda. Sungguh memalukan." Yu Changhai serentak menoleh. Ternyata yang bersuara kali ini adalah Ling Huchong yang sudah berdiri di ambang jendela. Yu Changhai merasa serba salah. Ilmu silat Ling Huchong dan Lin Pingzi jelas-jelas jauh di bawahnya. Sudah tentu membunuh mereka berdua adalah pekerjaan mudah. Akan tetapi, jika ia benar-benar melakukannya, maka itu berarti sesuai dengan ejekan kedua pemuda tersebut. Ini berarti predikat memalukan dengan sendirinya akan melekat pula pada dirinya. Namun demikian, ia juga tidak mungkin membiarkan kedua pemuda itu mengejeknya terus-menerus. Maka, dengan mulut menyeringai ia pun berkata kepada Ling Huchong, "Urusan denganmu biarlah nanti kuperhitungkan dengan gurumu." Kemudian ia berpaling kepada Lin Pingzi dan berkata, "Bocah sial, kau ini sebenarnya murid siapa? Hah?" "Bangsat tua bangka," bentak Lin Pingzi. "Kau telah menghancurkan keluargaku dan membuat hidupku terlunta-lunta. Tapi kau masih juga bertanya siapa aku ini." Yu Changhai menjadi heran. Ia merasa baru kali ini bertemu pemuda bungkuk itu, namun mengapa dirinya dituduh berbuat seperti itu? Meskipun demikian, di hadapan murid-murid ketiga perguruan ia merasa tidak leluasa untuk bertanya lebih lanjut. Maka, ia pun memberi perintah, "Ren Xiong, singkirkan bocah bungkuk ini lebih dulu, baru setelah itu tangkap Ling Huchong." "Baik, Guru," sahut Hong Ren Xiong kemudian melompat maju. Dengan cara demikian, Yu Changhai dapat menghindarkan diri dari ejekan Ling Huchong dan Lin Pingzi tadi. Lin Pingzi sendiri segera meraba pedangnya. Namun belum sempat pedang itu keluar dari sarungnya, pedang Hong Ren Xiong secepat kilat sudah lebih dulu mengancam di depan dadanya. Dengan perasaan gusar, pemuda yang sedang menyamar bungkuk itu berkata, "Yu Changhai, meskipun aku, Lin Pingzi." Seketika Yu Changhai terkejut mendengarnya. Dengan cepat ia melepaskan pukulan jarak jauh untuk menyapu pedang Hong Ren Xiong sehingga meleset dari sasaran. "Apa katamu?" tanya pendeta pendek itu menegas. "Aku, Lin Pingzi, meskipun menjadi hantu akan tetap mengincar nyawamu," teriak Lin Pingzi murka. Jadi, kau adalah Lin Pingzi dari Biro Ekspedisi Fui?" "Hah?" sahut Yu Changhai semakin mendekat. Lin Pingzi sadar bahwa dengan membuka penyamaran, maka kematian akan segera datang menjemputnya. Namun demikian ia sudah bertekad bulat menghadapi Yu Changhai habis-habisan. Maka itu, ia lantas membuang semua koyok yang menempel di wajahnya dan berkata lantang, "Benar, aku adalah Lin Pingzi dari Biro Ekspedisi Fui. Aku yang telah membunuh anakmu, si kurang ajar pengganggu perempuan. Kau sendiri juga telah menghancurkan keluargaku serta menyekap ayah dan ibuku." Berita bahwa perguruan Qingcheng menghancurkan Biro Ekspedisi Fui telah menyebar luas di dunia persilatan. Pada umumnya, orang-orang tidak mengetahui dendam lama tentang kekalahan Tang Qingzi di tangan Lin Yuantu, sehingga mereka mengira satu-satunya tujuan Yu Changhai menghancurkan perusahaan tersebut adalah untuk merebut kitab pedang penakluk iblis. Sewaktu di rumah minum Dewa Mabuk, Ling Huchong yang pernah mendengar berita itu telah menggunakannya untuk mengalihkan perhatian Luo Renjie dan membunuh murid Qingcheng tersebut. Mu Gaofeng sendiri juga mendengar adanya berita ini. Maka begitu melihat si bungkuk muda telah membuka penyamarannya dan mengaku sebagai Lin Pingzi dari Biro Ekspedisi Fui, seketika ia merasa terkejut.
Setelah melihat raut muka Yu Changhai yang terlihat berubah kaget, serta bagaimana pendeta pendek itu menggagalkan tusukan pedang Hong Renxiong demi membiarkan Lin Pingxi tetap hidup, maka perasaan Mu Gaofeng bertambah yakin. Maka, begitu melihat Yu Changhai meraih lengan kanan Lin Pingxi dan bersiap menyeret pemuda itu pergi, Mu Gaofeng pun melompat maju dan menarik lengan yang lain sambil berteriak, "Nanti dulu." Dalam sekejap, tubuh Lin Pingxi ditarik oleh dua kekuatan besar dari arah yang berlawanan. Keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam sehingga pemuda itu merasa sakit bukan main dan hampir saja jatuh pingsan. Melihat Mu Gaofeng ikut campur, Yu Changhai merasa urusan menjadi rumit. Jika ia menarik lebih keras, maka tubuh Lin Pingxi akan terbelah menjadi dua. Maka, ia pun menggerakkan tangannya yang lain untuk menusukkan pedang ke arah Mu Gaofeng sambil membentak, "Lepaskan tanganmu, saudara Mu." Akan tetapi, pada saat itu juga Mu Gaofeng mengeluarkan senjatanya yang berwujud golok bengkok untuk menangkis pedang Yu Changhai. Merasa penasaran, Yu Changhai melancarkan 9 serangan sekaligus ke arah Mu Gaofeng, namun kesemuanya dapat ditangkis oleh manusia bungkuk tersebut. "Saudara Mu, selama ini kita tidak pernah bermusuhan. Untuk apa kau membela bocah ini dan berselisih denganku?" sahut Yu Changhai. Sambil memutar golok bengkoknya untuk menangkis setiap serangan pedang lawan, Mu Gaofeng menjawab, "Pendeta Yu, di hadapan banyak orang bocah ini telah menyembah dan memanggil kakek kepadaku. Meskipun kita tidak pernah bermusuhan, tapi aku tidak rela kalau ada orang yang menangkap bocah ini, karena itu sama artinya dengan menghinaku. Dunia sudah terlanjur mengenal bocah ini sebagai cucu si bungkuk. Maka itu, aku tidak boleh berpeluk tangan begitu saja. Kalau aku tidak bisa melindungi cucuku ini, tentu tidak akan ada lagi orang yang mau memanggilku kakek." Begitulah, Yu Changhai dan Mu Gaofeng sama-sama membagi kekuatan mereka. Sebelah tangan menarik tubuh Lin Pingxi, sementara tangan yang lain saling menyerang, sambil mulut mereka bertanya jawab. Lama-lama pertarungan mereka semakin cepat. Tentu saja Lin Pingxi yang paling menderita dibuatnya. Yu Changhai bertambah gusar. Ia pun berseru, "Saudara Mu, bocah ini telah membunuh putra bungsuku. Mana mungkin aku bisa melupakan sakit hati ini dan tidak membalas dendam?" Mu Gaofeng tertawa dan berkata, "Baik kalau begitu. Demi menjaga kehormatan pendeta Yu, silakan kalau ingin membalas dendam. Mari kita bersama-sama menarik bocah ini sampai mampus. 1, 2, 3. Usai berkata demikian, ia pun memperkuat tarikannya sehingga Lin Pingxi semakin kesakitan. Beberapa tulang sendinya terasa hampir lepas. Yu Changhai menjadi khawatir kalau pemuda itu sampai mati. Sebelum kitab pedang penakluk iblis ditemukan, ia tidak ingin membunuh Lin Pingxi ataupun kedua orang tuanya, sedangkan urusan membalas dendam dapat ditunda lain waktu. Seketika ia pun mengendurkan pegangannya sehingga tubuh Lin Pingxi sepenuhnya jatuh ke tangan si bungkuk. "Terima kasih banyak," ujar Mu Gaofeng sambil tertawa. "Pendeta Yu memang sahabat sejati. Demi si bungkuk sampai-sampai kau rela dendam kematian putramu tidak terbalas. Pendeta Yu benar-benar mengutamakan kesetiakawanan daripada urusan pribadi." Yu Changhai menjawab, "Terima kasih atas pujian saudara Mu. Hanya kali ini saja aku bersedia mengalah. Lain kali, tidak ada kesempatan kedua bagimu." "Belum tentu," sahut Mu Gaofeng. "Pendeta Yu seorang yang berbudi luhur dan murah hati. Tentu lain kali kau tetap mengalah kepadaku." Bersambung ke jilid 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.